Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri volume ke-6 chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang keadaan Desa Rabi bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, setelah keadaan Desa Rabi kembali normal, Hakuto pun langsung menuju ke area kasino karena dia sudah siap untuk memanggil salah satu bawahannya yang lain, yaitu Yuya Kondo. Tetapi sebelum Hakuto melakukan proses pemanggilan, dia pun lalu melihat keadaan kasino terlebih dahulu. Dan yang membuat Hakuto sangat takjub adalah karena ternyata semua lampu dan juga mesin permainan kasino ini bisa berjalan tanpa listrik. Padahal menurut Hakuto, kasino ini sangatlah mewah dan memiliki banyak lampu yang sangat besar. Dan setelah Hakuto selesai melihat-lihat keadaan kasino, dia pun lalu masuk ke sebuah ruangan khusus yang ada di dalam kasino. Dan ruangan itu ternyata adalah ruangan penyimpanan dari semua jenis minuman alkohol. Dan hal ini membuat Hakuto sangat bersemangat. Dan yang membuat Hakuto lebih semangat lagi adalah karena ternyata kasino ini memiliki sebuah kulkas yang bisa membuat es batu dan juga mendinginkan semua minuman. Lalu setelah itu, dengan penuh kebahagiaan, Hakuto pun langsung mengambil satu bir kalengan dari dalam kulkas untuk meminumnya. Dan saat Hakuto mulai meminumnya, dia pun merasa sangat bahagia karena sudah lama sekali dia tidak merasakan rasa minuman bir kelas atas seperti ini. Tetapi setelah itu, saat Hakuto sedang asik meminum bir, ternyata tiba-tiba Tron langsung masuk ke dalam ruangan tanpa permisi. Dan hal ini membuat Hakuto sangat terkejut. Bahkan Tron dengan sangat santai, dia pun lalu bilang kepada Hakuto. Tron bilang bahwa dia juga ingin meminum minuman itu. Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun langsung bilang kepada Tron. Hakuto bilang bahwa minuman ini bukanlah untuk anak kecil. Bahkan tempat ini dibuat hanya untuk orang dewasa, dan anak kecil dilarang masuk ke dalamnya. Karena jika nantinya ada orang-orang yang melihat anak kecil masuk ke dalam kasino, maka hal itu akan menghancurkan bisnis kasino. Sedangkan Tron yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat bingung. Dan Tron bilang kepada Hakuto jika dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Hakuto. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Tron. Lalu Hakuto langsung membawa Tron untuk mengajaknya keluar dari kasino. Tetapi saat mereka sampai di ruangan lobi, tiba-tiba Tron lalu melihat ke arah akuarium. Dan hal itu membuat Tron menjadi sangat kagum. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat ikan berenang di dalam air secara langsung. Bahkan Tron bilang kepada Hakuto jika ikan yang ada di dalam tabung kaca itu adalah ikan yang sangat cantik. Dan ikan itu juga terlihat sangat mengemaskan. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu mengajak Tron untuk melihat sebentar akuarium itu. Dan ternyata hal itu membuat Tron sangat bahagia. Bahkan lucunya, Tron sampai menempelkan wajahnya ke kaca akuarium. Dan di sini sebenarnya, Hakuto sangat ingin menjelaskan banyak ikan kepada Tron. Tetapi semakin dia mengingat tentang ikan, dia malah teringat dengan makanan yang terbuat dari ikan, seperti sashimi, tuna, salmon, ikan bakar, dan juga yang lainnya. Dan hal ini membuat Hakuto sangat lapar dan juga rindu dengan rasa makanan itu. Dan setelah itu, Hakuto pun menyuruh Tron untuk melihat ke atas atap, karena di atas atap ada sesuatu yang sangat indah. Dan saat Tron melihat ke atas atap, dia pun lalu menjadi sangat kagum. Karena ternyata di atas atap itu banyak sekali bintang-bintang yang telah menempel. Dan semua itu terlihat sangat nyata. Dan perlu diketahui bahwa atap kasino adalah atap
yang telah dihiasi dengan proyeksi tata surya yang sangat indah. Lalu Tron dengan semangat bilang kepada Hakuto. Tron bilang bahwa dia sangat ingin tinggal di sini bersama dengan aku, karena tempat ini sangatlah indah. Tetapi Hakuto lalu bilang kepada Tron. Hakuto bilang bahwa dia sebenarnya telah memberikan aku sebuah rumah rahasia, dan dia berharap jika Tron dan juga aku bisa tinggal di sana bersama. Tron yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Hakuto tiba-tiba, dia pun lalu mengingat tentang Olgan. Karena Tron memiliki nasib yang sama dengan Olgan sebagai sesama manusia setengah iblis. Dan pada saat itu, Olgan sangat bahagia saat dia diberikan sepasang tanduk. Dan Hakuto pun penasaran, apakah Tron juga ingin sepasang tanduk. Lalu setelah itu, Hakuto pun bertanya kepada Tron. Hakuto bertanya, apakah Tron ingin sepasang tanduk? Tetapi Tron dengan tenang lalu menjawab. Tron bilang kepada Hakuto bahwa dia tidak ingin sepasang tanduk, karena yang dia inginkan saat ini adalah tinggal di desa Rabi bersama dengan semua orang dan hidup dengan tenang. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi setelah itu, Tron pun lalu bilang kepada Hakuto. Tron bilang bahwa dia sebenarnya memiliki keinginan yang lain. Dan keinginannya itu adalah dia ingin sekali menikah dengan Zero si naga perak. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Hakuto langsung terbatuk-batuk. Lalu Hakuto bertanya kepada Tron, berapa usia Tron saat ini? Tetapi Tron dengan santai lalu menjawab. Tron bilang kepada Hakuto bahwa dia tidak tahu berapa usianya saat ini, karena dia terlalu sibuk untuk menghitung. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Karena di sini Hakuto sangat tahu jika Tron telah mengalami nasib yang sangat buruk, sehingga Tron tidak punya waktu untuk menghitung usianya. Dan karena Hakuto merasa kasihan kepada Tron, dia pun lalu bilang kepada Tron bahwa mulai saat ini Tron akan dihitung usianya mulai dari 13 tahun, sama seperti usia dari aku, sehingga Tron dan aku bisa dianggap seumuran. Tron yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bahagia. Bahkan Tron bilang kepada Hakuto jika dia sangat suka jika usianya sama dengan aku. Lalu Hakuto bilang kepada Tron bahwa usia Tron saat ini 13 tahun, dan usia 13 tahun belum bisa menikah, sehingga Tron hanya bisa memikirkan tentang pernikahan saat dia sudah berusia 16 tahun. Dan setelah Hakuto mengatakan hal itu, dia pun langsung berniat untuk segera pergi. Karena Hakuto tidak mau menanggapi Tron yang mulai berbicara yang aneh-aneh. Tetapi sayangnya di sini, Tron bisa membaca isi hati dari Hakuto, sehingga dia sangat tahu jika Hakuto ingin melarikan diri. Dan Tron bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto tidak akan bisa melarikan diri semudah ini. Bahkan Tron memaksa Hakuto untuk segera memberikannya sebuah jawaban, apakah dia boleh menikah dengan Zero atau tidak. Tetapi Hakuto tidak mau menjawabnya. Dan malahan Hakuto mengajak Tron untuk naik ke atas atap menggunakan sebuah lift. Dan saat lift mulai berjalan, Tron pun akhirnya menjadi sangat kagum, karena mereka bisa naik ke atas tanpa perlu terbang. Dan saat mereka sampai di atas atap, Tron pun lalu bilang kepada Hakuto bahwa dia sangat ingin menunjukkan pemandangan ini kepada Zero. Tetapi Hakuto dengan sangat kesal, dia pun lalu bilang kepada Tron. Hakuto bilang, jika Zero muncul di atas atap, maka Zero hanya akan menaiki motornya dan melaju sesuka hatinya. Bahkan Hakuto memberitahu Tron, jika Zero itu sebenarnya bukanlah pahlawan, tetapi seorang bos dari dunia bawah. Dan jika di dunianya, Zero itu disebut dengan bos Yakuza. Bahkan di dunianya, Zero itu sangat suka naik motor dan selalu melanggar lalu lintas. Tetapi Tron yang mendengar hal itu, dia tidak mengerti sama sekali. Lalu Tron bilang kepada Hakuto bahwa Zero itu adalah kekasihnya, sedangkan Hakuto adalah ayah angkatnya. Tetapi Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Hakuto bilang kepada Tron jika Tron tidak boleh mengatakan hal itu lagi, karena itu sangatlah memalukan. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung menyuruh Tron untuk segera bermain dengan aku.
karena dia masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Tron yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Lalu Tron pun langsung pergi untuk bermain dengan aku. Dan setelah Tron pergi, Hakuto pun akhirnya telah siap untuk memanggil salah satu bawahannya yang lain. Dan yang ada di dalam pikiran Hakuto saat ini adalah Yuya Kondo. Dan perlu diketahui, Yuya Kondo adalah salah satu bawahan dari Raja Iblis Kunai Hakuto yang memiliki banyak kemampuan khusus, seperti mata ajaib, mata optikal yang bisa melihat sekeliling sampai 360 derajat, mata jarak jauh, bahkan sampai memiliki kemampuan untuk mencuri penglihatan orang lain. Dan dengan kemampuannya ini, tidak ada satupun musuh yang bisa menghindar dari serangan Yuya Kondo. Tetapi sayangnya, Yuya ini adalah orang yang tidak pernah melakukan serangan terlebih dahulu. Dan dia lebih memilih untuk melakukan serangan balik daripada melakukan serangan duluan. Dan jika Yuya tidak diganggu ataupun diprovokasi, maka Yuya tidak akan menyerang. Dan setelah semua persiapan selesai, Hakuto pun langsung membuka layar admin dan langsung melakukan proses pemanggilan dari Yuya Kondo. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncullah cahaya yang sangat besar. Dan dari dalam cahaya itu muncullah seorang anak laki-laki yang terlihat sangat modis. Dan anak itu ternyata adalah Yuya Kondo. Sedangkan Yuya yang telah dipanggil oleh Hakuto, dia pun lalu merasa sangat bingung. Karena dia tidak tahu di manakah dia telah dipanggil. Bahkan menurutnya tempat ini sangatlah asing. Dan setelah itu, Yuya pun lalu bertanya kepada Hakuto, di manakah mereka saat ini berada? Dan kenapa bos Hakuto memanggilnya ke tempat ini? Tetapi Hakuto tidak menjawab. Dan Hakuto malahan bilang kepada Yuya bahwa dia sangat senang jika Yuya bisa ada di sini. Tetapi Yuya yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat takut kepada Hakuto. Bahkan dia takut jika Hakuto marah kepadanya. Perlu diketahui, Yuya Kondo adalah karakter yang sangat penakut. Bahkan Yuya Kondo adalah orang yang sangat antisosial dan jarang sekali mengobrol dengan bawahan Hakuto yang lain. Dan satu-satunya orang yang akrab dengan Yuya hanyalah Kato. Bahkan Yuya sangat takut kepada Hakuto. Sedangkan Hakuto yang melihat Yuya gemetaran, Hakuto pun langsung mencoba untuk menenangkan Yuya. Hakuto bilang kepada Yuya bahwa Yuya tidak perlu takut karena hanya ada mereka berdua di tempat ini. Tetapi Yuya yang mendengar hal itu, dia malah tambah menjadi takut. Karena yang dia ingat, jika Raja Iblis Kunai Hakuto telah membawa seseorang ke tempat yang sepi, maka pasti orang itu akan dihukum ataupun disiksa oleh Hakuto. Bahkan Yuya hampir menangis karena ketakutan. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun dengan tenang bilang kepada Yuya bahwa Yuya tidak perlu takut dengan dirinya. Dan dengan ini, Yuya pun akhirnya tenang kembali. Lalu setelah itu, Hakuto pun mulai menjelaskan semuanya kepada Yuya. Tetapi hal ini malah membuat Yuya salah paham. Bahkan Yuya bilang kepada Hakuto jika dia tahu bahwa Raja Iblis Hakuto telah dipanggil ke dunia ini untuk menjadi Raja Iblis dari dunia ini. Dan dia juga menduga jika bos Hakuto akan memusnahkan dunia ini dengan menjentikkan jari saja. Bahkan dia juga sangat yakin jika bos Hakuto pasti akan mendapatkan banyak harem dan juga budak di dunia ini. Dan dia juga sangat yakin jika bos Hakuto pasti akan mengalahkan pahlawan wanita sampai pahlawan itu memohon belas kasihan. Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Yuya karena Yuya telah salah paham terlalu dalam. Lalu Hakuto bilang kepada Yuya bahwa dia tidak punya rencana seperti itu sampai saat ini. Lalu Hakuto mulai menjelaskan tentang dunia ini kepada Yuya secara perlahan-lahan agar Yuya tidak salah paham. Dan setelah Yuya mulai mengerti, Hakuto pun bilang kepada Yuya. Hakuto bilang bahwa dia saat ini membutuhkan bantuan dari Yuya untuk memajukan desa yang telah dia buat. Dan mulai saat ini, Yuya akan bekerja sama dengan Tahara. Yuya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan dengan ini, akhirnya Hakuto berhasil mendapatkan 4 bawahan utamanya. Dan jumlah total bawahan utamanya adalah 8 orang.
Dan kedelapan orang itu memiliki kemampuan yang sangat hebat dan juga luar biasa. Bahkan dengan ini bisa dikatakan jika Hakuto telah mendapatkan setengah dari kekuatan Kekaisaran Agung yang dulu. Sedikit informasi tentang Yuya Kondo. Yuya Kondo berasal dari ras manusia dan usianya 16 tahun. Yuya Kondo memiliki beberapa perlengkapan yang sangat unik, seperti senjata Moon Striker, baju Armor Street, dan juga sebuah item, yaitu item Reel of Fiction. Dan juga Yuya Kondo memiliki beberapa skill utama, yaitu skill pertama adalah skill serangan kejutan. Skill kedua adalah tarian fatal, sedangkan skill ketiga adalah serangan squall. Sedangkan untuk skill khususnya, Yuya Kondo memiliki skill panorama vision, mata Jack, dan juga mata kebenaran atau pembela hukum. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.